Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafruddin SSI MKes. Saya salah satu dosen pada program studi Sarjana Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan video mengenai pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT yang akan mengulas secara mendalam tentang pernyataan diri dosen dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah biokimia yang merupakan mata kuliah yang sifatnya wajib, dengan bobot 3 SKS, di mana diantaranya 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Di mana mata kuliah ini berlangsung pada semester 4 yang terdiri atas 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan tatap muka dan 2 pertemuan diantaranya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Strategi pembelajaran mata kuliah biokimia dirancang untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa secara mendalam dan interaktif dengan langkah-langkah berikut. 1. Textbook sebagai sumber utama materi, memberikan landasan teori yang kokoh dan mendalam. 2. Media online digunakan untuk mencari topik terbaru yang relevan untuk diskusi. 3. Review materi dimulai dengan review materi sebelumnya untuk menghubungkan konsep-konsep yang telah dan akan dipelajari. 4. Penghubungan materi. Setiap topik dihubungkan agar mahasiswa memahami keterkaitan antar konsep biokimia. Dalam perkuliahan, saya memanfaatkan berbagai saluran komunikasi untuk memastikan interaksi yang efektif dengan mahasiswa. Salah satunya adalah penggunaan Zoom Meeting dan Google Meet yang memungkinkan saya untuk menjelaskan materi pembelajaran secara langsung dan mendalam. Selain itu, platform Zoom Meeting juga saya manfaatkan sebagai media diskusi di mana mahasiswa dapat aktif berpartisipasi dan mendalami topik-topik perkuliahan yang relevan melalui saluran ini. Saya dapat menilai secara langsung bagaimana mahasiswa merespon dan menyikapi berbagai isu yang dibahas, sehingga menciptakan ruang pembelajaran yang interaktif dan dinamis di akhir setiap sesi. Selanjutnya, saya memanfaatkan Learning Management System atau LMS yang dapat diakses langsung oleh mahasiswa sebagai tindak lanjut setiap pertemuan. LMS ini menyediakan berbagai sumber daya pembelajaran, termasuk mata kuliah, video edukatif, forum diskusi, absensi, serta tugas mandiri atau kuis yang dirancang untuk memperdalam pemahaman mahasiswa pada setiap topik yang dibahas dalam perkuliahan. Strategi yang kedua yang diterapkan yaitu dengan menggunakan case method dan collaborative learning, di mana mahasiswa memberikan contoh kasus yang relevan dengan kepribadian individu dan dipelajari secara kolaboratif. Selain itu, pemberian kuis yang dapat didiskusikan bersama bertujuan untuk mendorong interaksi aktif di antara mahasiswa, sehingga meningkatkan semangat dan motivasi mereka dalam mempelajari materi pembelajaran secara lebih mendalam dan aplikatif. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah biokimia antara lain: 1. Mampu menguasai konsep teoritis biokimia, serta pengembangan iptek dalam bidang kefarmasian secara mandiri dan bertanggung jawab. 2. Mampu menjelaskan dan menggambarkan fungsi, penggolongan, serta struktur dari karbohidrat, lipid, asam amino, protein, enzim, hormon, purin, dan pirimidin secara mandiri, terukur, dan bermutu. 3. Mampu menjelaskan dan menguraikan metabolisme karbohidrat, lipid, protein, asam nukleat, purin, dan pirimidin secara mandiri, terukur, dan bermutu. 4. Mampu menjelaskan dan mengkomunikasikan secara efektif terkait manfaat karbohidrat, lipid, dan protein terhadap kehidupan secara mandiri dan bertanggung jawab. Dalam proses pengajaran mata kuliah biokimia ini, saya mengimplementasikan pendekatan yang komprehensif melalui 3 elemen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Ketiga elemen ini dirancang untuk saling melengkapi dan mendukung satu sama lain, sehingga menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif dan dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas
pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Menunjukkan penguasaan iptek bidang kefarmasian, kemampuan riset, serta kemampuan pengembangan diri secara berkelanjutan. 3. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 4. Mampu menelusuri, menganalisis secara kritis, mengorganisasikan informasi, dan mengkomunikasikan secara efektif pada individu dan masyarakat. Materi pembelajaran mata kuliah biokimia antara lain: 1. Konsep biomolekul dan hierarki organisasi molekuler seluler. 2. Struktur dan fungsi sel. 3. Karbohidrat. 4. Lipid. 5. Asam nukleat. 6. Asam amino dan peptida. 7. Oligopeptida dan protein. Yang ke-8, ujian tengah semester. 9. Metabolisme karbohidrat, protein, dan lipid. 10. Enzim dan hormon. 11. Purin dan pirimidin. 12. Biosintesis protein. 13. Regulasi metabolisme. 14. Metabolisme energi, dalam hal ini adalah ATP, NADH, dan FADH. 15. Signal transduction dan transkripsi gen, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester. Di awal pertemuan, saya akan menjelaskan persentase penilaian dari mata kuliah ini, yaitu tugas, dalam hal ini tugas mandiri dan tugas terstruktur, bobotnya 35%. Kehadiran, bobotnya 5%. Keaktifan mahasiswa, bobotnya 20%. Ujian tengah semester dengan bobot 20% dan ujian akhir semester dengan bobot 20%, sehingga totalnya adalah 100%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah biokimia. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Apa kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah. Pada hari ini saya akan mengajarkan materi tentang metabolisme karbohidrat, protein, dan lipid. Namun sebelum kita memasuki materi pada hari ini, maka tentu kita akan mereview dulu materi kita di pekan yang lalu, yang berjudul, apa judulnya? Oligopeptida dan protein. Baik adik-adik sekalian, ada yang ingin menyampaikan rangkuman daripada materi tersebut? Ya, silakan Saudari Esa. Nah, jadi oligopeptida ini merupakan molekul yang terdiri dari 2 hingga 20 asam amino dan yang terhubung melalui ikatan peptida. Kemudian oligopeptida ini berfungsi dalam berbagai proses metabolisme seperti pengaturan hormon, kemudian transmisi, dan respons imun. Nah, sebagai contoh adalah enkefalin yang berfungsi dalam pengaturan rasa sakit, dan vasopressin yang mengontrol keseimbangan air di dalam tubuh. Meskipun oligopeptida ini kecil daripada protein, tapi dia sangat berperan penting dalam sistem pengendalian tubuh yang secara spesifik dan terkontrol. Ya, baik sekali ya. Mungkin masih ada adik-adik yang lain yang ingin memberikan rangkuman. Ya, silakan. Protein adalah polimer yang terdiri dari rantai panjang asam amino yang terlipat menjadi struktur 3 dimensi dengan 4 tingkat struktur, yakni primer, sekunder, tersier, dan kuartenar. Kemudian mereka semua struktur itu menentukan fungsinya dalam tubuh. Nah, protein ini memainkan peran penting dalam tubuh, mulai dari enzim yang memiliki fungsi sebagai mempercepat reaksi kimia, kemudian antibodi sebagai yang melawan infeksi, kemudian elemen struktural yang mendukung sel dan jaringan. Kemudian perubahan-perubahan kecil yang terjadi pada struktur protein mempengaruhi fungsi biologisnya secara signifikan. Ya, baik sekali saya kira jawabannya ya. Jadi saya kira sudah cukup rangkuman materi kita pada pekan yang lalu. Baik, materi kita pada hari ini yaitu tentang metabolisme karbohidrat, protein, dan lipid. Ya, metabolisme berasal dari kata metabol yang artinya berubah, di mana terjadi perubahan dari senyawa-senyawa atau molekul-molekul yang besar atau kompleks menjadi molekul-molekul yang kecil atau sederhana. Demikian pula sebaliknya, di mana terjadi perubahan dari molekul-molekul yang kecil atau sederhana menjadi molekul-molekul yang kompleks atau molekul yang besar, dan biasanya dilakukan oleh proses enzimatis. Baik, kalau kita melihat ke atas bahwa metabolisme itu terbagi atas 2, yaitu yang pertama adalah katabolisme dan yang kedua adalah anabolisme. Katabolisme itu adalah
suatu proses pemecahan atau penguraian di mana suatu zat atau molekul yang besar itu akan diubah menjadi molekul-molekul yang kecil atau lebih sederhana. Dan anabolisme itu adalah kebalikan daripada katabolisme, yaitu di mana molekul-molekul yang besar atau molekul yang kompleks itu disusun dari molekul-molekul yang kecil atau molekul-molekul yang sederhana. Dan saya kira contohnya dapat kita lihat di atas bahwa untuk katabolisme di mana molekul yang besar atau kompleks seperti karbohidrat, lemak, dan protein dapat diubah menjadi glukosa, asam laktat, asetat, asam urat, amonia, karbon dioksida, urea, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan anabolisme itu tentu kebalikan daripada proses ini. Ya, kita dapat melihat contoh yang ada di atas antara anabolisme dan katabolisme. Yang pertama itu adalah pada proses fotosintesis. Proses fotosintesis itu terjadi pada daun, di mana ada salah satu sel yang disebut dengan kloroplas. Kloroplas ini tempat terjadinya proses fotosintesis. Namun, sebelum terjadi proses fotosintesis, maka ada dua bahan baku yang harus tersedia. Apa itu? Yaitu karbon dioksida dan air. Ya. Karbon dioksida itu masuk ke dalam daun tentu lewat mulut daun atau celah yang terdapat pada daun atau biasa juga disebut dengan stomata. Stomata atau celah halus yang terdapat pada daun. Kemudian air itu tentu akan melalui akar daripada tumbuhan, yaitu fungsi daripada rambut-rambut akar dan bulu-bulu akar menyerap air ini kemudian disalurkan ke bagian tumbuhan yang memerlukannya. Tentunya kalau daun, maka akan ke atas daun, dan kedua bahan baku ini ketika sudah tersedia maka sudah bisa terjadi proses asimilasi. Di dalam daun, di dalam kloroplas ini, ada yang disebut dengan klorofil yang bertugas untuk menyerap sinar matahari. Dengan adanya proses penyerapan dari klorofil terhadap sinar matahari, maka terjadilah dia di sana proses fotosintesis. Dan proses fotosintesis yang terjadi tentu melalui dua tahap, yaitu yang pertama adalah reaksi terang, dan yang kedua adalah reaksi gelap atau biasa juga disebut dengan siklus Kelvin. Di mana karbon dioksida ini dan air ini akan diubah menjadi glukosa dan oksigen. Dan glukosa ini adalah suatu molekul-molekul yang besar yang dibentuk atau disusun dari molekul-molekul yang kecil, yaitu karbon dioksida dan air. Sehingga proses ini disebut dengan proses anabolisme. Kemudian ada contoh yang kedua, yaitu di mana glukosa akan diurai menjadi suatu molekul-molekul yang kecil, yaitu biasanya terjadi pada proses metabolisme di dalam tubuh. Salah satunya itu contohnya adalah respirasi aerob atau metabolisme yang membutuhkan oksigen, di mana glukosa tadi yang terbentuk itu akan dimetabolisme di dalam tubuh, kemudian akan menjadi molekul-molekul yang kecil seperti karbon dioksida dan air, dan tentunya akan menghasilkan energi dalam bentuk adenin trifosfat. Dalam hal ini adalah suatu molekul yang berenergi tinggi. Baik adik-adik sekalian, ya kalau kita melihat ke atas bahwa ini adalah lintasan katabolisme unsur makanan. Jadi ada beberapa unsur-unsur makanan yang kita konsumsi, kemudian itu nantinya akan masuk ke proses metabolisme. Yang pertama, ketika kita mengkonsumsi karbohidrat atau protein atau lemak, maka tentu ada beberapa produk cerna yang ada beberapa sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh manusia. Yang pertama itu tentunya adalah yang pertama di mana dicerna dulu di mulut dengan bantuan enzim apa? Enzim amilase. Kemudian dicerna di situ, dipotong-potong kecil. Setelah itu masuk ke dalam lambung. Ya, terjadi lagi proses cerna yang berikutnya. Di dalam lambung itu ada yang disebut dengan enzim protease, enzim pepsin, tripsin, dan kimotripsin. Ini adalah enzim pencernaan yang ada di dalam lambung dan itu membantu proses pencernaan di dalam lambung. Kemudian yang ketiga tentunya setelah di lambung adalah di usus halus. Di usus halus juga itu masih ada enzim tersebut, yaitu pepsin, tripsin, dan kimotripsin serta karboksipeptidase. Di sana juga akan terjadi proses cerna yang berikutnya. Ya. Kemudian setelah terjadi molekul-molekul yang sederhana ini, maka akan masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu katabolisme. Katabolisme ini tentunya sudah berlangsung di dalam sel, di mana ya ada 4 tahap untuk karbohidrat, 3 tahap untuk protein, dan 4 tahap untuk lemak, khususnya pada gliserol. Yaitu yang pertama, tahap tersebut yang pertama adalah glikolisis, yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga adalah siklus Krebs atau siklus asam sitrat, dan yang keempat adalah sistem transfer elektron. Ya, sistem transfer elektron. Ya, di mana asam piruvat yang dihasilkan pada proses yang pertama itu akan masuk ke dalam tahap yang kedua yang disebut dengan dekarboksilasi oksidatif, yang akan menghasilkan yang namanya
asam piruvat. Asam piruvat kemudian menjadi asetil koenzim A. Asetil koenzim A ini masuk ke dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Kemudian yang terakhir itu adalah masuk ke dalam sistem transfer elektron. Ada 4 tahapan daripada katabolisme. Yang pertama adalah glikolisis, yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga adalah siklus Krebs, dan yang keempat adalah sistem transfer elektron. Dan untuk tahapan yang pertama yaitu glikolisis ini terjadi di cairan sitoplasma atau cairan sitosol. Kemudian dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan sistem transfer elektron itu terjadi di mitokondria. Betul, dia terjadi di mitokondria. Ya. Baik adik-adik sekalian, ya ini adalah salah satu contoh. Ya ketika ada glukosa yang ada di membran sel, ini membran sel. Ini kelihatannya, ini membran selnya. Ya, membran sel di mana ada yang disebut dengan glukosa transfer 4 yang terdapat di dalam berdekatan dengan mitokondria itu akan menuju keluar ketika ada glukosa di luar yang terikat dengan hormon insulin. Ya, di sini glukosa akan terikat dengan hormon insulin itu yang akan memberikan kode masuk ke dalam cairan sitoplasma, di mana di dalam sini ada yang disebut dengan glukosa transfer 4 itu akan menuju keluar, secara otomatis akan menuju keluar, kemudian mengikat glukosa dan menarik masuk ke dalam sel. Menarik masuk ke dalam sel, dan pada tahap itu akan terjadi tahap yang pertama yaitu tahap glikolisis. Ya, pada tahap glikolisis ini itu akan terjadi 10 tahap. 10 tahap penguraian di mana glukosa akan diubah menjadi asam piruvat. 2 molekul asam piruvat yang akan dihasilkan, yaitu yang dikenal biasanya dengan Embden-Meyerhof pathway, di mana 10 langkah ini akan mengubah glukosa menjadi 2 molekul asam piruvat. Kemudian hasil daripada glikolisis ini itu adalah yang pertama, glukosa akan diubah menjadi 2 piruvat, kemudian akan menghasilkan 2 nikotinamida adenin dinukleotida acid atau 2 NADH dan 2 molekul adenin trifosfat atau ATP. ATP ini biasa juga disebut dengan suatu senyawa yang berenergi tinggi. Kemudian pada 10 langkah tadi itu akan terdiri 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu di energi impulsement fase atau tahap penggunaan energi. Kemudian tahap yang kedua yaitu di energi payoff fase atau tahap penghasilan energi. Tahap yang pertama ini yaitu penggunaan energi itu 1 sampai dengan 5 langkah, kemudian pada tahap atau langkah yang kelima sampai dengan langkah yang ke-10 itu sudah terjadi penghasilan energi atau biasa juga disebut dengan di energy payoff fase. Kemudian adik-adik sekalian, karena tadi sudah terbentuk 2 molekul asam piruvat, maka kita akan langsung masuk ke tahap yang berikutnya, yaitu biasa juga disebut dengan dekarboksilasi oksidatif atau reaksi antara, di mana di cairan sitosol itu akan masuk ke dalam mitokondria. Ya, pada fase ini, ya di mana asam piruvat atau molekul piruvat tadi yang dihasilkan pada proses yang glikolisis itu akan masuk ke dalam mitokondria. Jadi ini adalah cairan sitoplasma, ini ada mitokondria masuk ke dalam mitokondria, di mana akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah molekul karbon dioksida, kemudian yang kedua ada 1 elektron yang lepas ke sini akan berikatan dengan nikotinamida adenin dinukleotida menghasilkan NADH. Dan molekul yang ketiga itu adalah yang ini, yang biasa juga disebut dengan asetil. Asetil ini ketika masuk ke dalam mitokondria akan berikatan dengan enzim, salah satu enzim yang biasa juga disebut dengan koenzim A, ya koenzim A, di mana molekul ini setelah berikatan disebut dia dengan asetil koenzim A. Dan olehnya itu pada proses dekarboksilasi oksidatif ini yang dihasilkan itu adalah 2 molekul asetil koenzim A, 2 molekul NADH dan 2 molekul karbon dioksida. Nah, setelah itu, maka kita akan masuk ke sistem transfer elektron, di mana asetil koenzim A tadi itu akan masuk ke dalam siklus Krebs, siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Ya. Kenapa disebut dengan siklus asam sitrat, siklus Krebs ini? Karena di fase yang pertama itu langsung akan membentuk molekul asam sitrat di fase yang pertama. Dan saya kira ini terdiri ada atas 8 tahap, di mana molekul asetil koenzim A itu akan diubah menjadi oksaloasetat. Dan ada beberapa molekul-molekul atau prekursor energi yang dihasilkan. Antara lain yang pertama, ada NADH sebanyak 3. Ini 1, 2, 3. Kemudian ada phenyladenin dinukleotida acid atau FADH, itu sebanyak 1. Dan ada juga ATP sebanyak 1. Namun, pada proses siklus Krebs ini, karena ada 2 asetil koenzim A tadi yang dihasilkan,
maka ini semuanya dikali 2, yaitu menjadi NADH-nya itu akan menjadi 6, kemudian FADH-nya itu menjadi 2, dan ATP-nya itu menjadi 1. Di mana hasil yang terakhirnya itu adalah oksaloasetat. Nah, setelah ini semua dihasilkan, ada FADH, kemudian ada NADH dari proses dekarboksilasi oksidatif dan proses siklus Krebs, maka itu semuanya akan diubah menjadi ATP. Bagaimana caranya untuk mengubah menjadi ATP? Yaitu melalui sistem transfer elektron. Jadi sistem transfer elektron ini adalah untuk mengubah feniladenin dinukleotida acid atau FADH dan nikotinamida adenin dinukleotida acid atau NADH menjadi ATP atau suatu molekul yang berenergi tinggi. Bagaimana caranya? Yaitu, ya saya kira ini adalah prosesnya. Ya, di sini ada yang namanya matriks mitokondria. Di sini ada namanya ruang antar membran. Kemudian yang ini namanya phospholipid bilayer. Kemudian ada beberapa pompa yang ada di sini. Yang pertama adalah kompleks protein 1, yang kedua kompleks protein 2, yang ketiga kompleks protein 3 dan kompleks protein 4. Kemudian ini namanya ubiquinon, kemudian ini adalah sitokrom C. Untuk NADH, untuk fase yang pertama yaitu NADH, ketika dia akan diubah menjadi ATP, maka NADH yang ada di dalam matriks mitokondria atau mitokondria bagian dalam itu akan melepaskan satu elektron menuju ubiquinon, di mana elektron tersebut akan melewati kompleks protein 1 dan akan memicu terjadinya pompa proton menuju ke ruang antar membran. Kemudian elektron yang ada di ubiquinon itu akan menuju ke sitokrom C, di mana akan melewati kompleks protein 3 dan akan memicu terjadinya pompa proton atau ion H+ ke ruang antar membran. Kemudian elektron yang ada di sitokrom C ini akan masuk kembali ke dalam matriks mitokondria melewati kompleks protein 4, di mana akan memicu terjadinya pompa proton sebanyak 1 proton. Dan olehnya itu, maka akan terjadi 3 proton yang dihasilkan dari proses tersebut. Dan proton atau H+ ini itu akan masuk ke dalam ATP sintase. ATP sintase itu adalah apalagi alat pencetak ATP. Karena 3 H+ yang masuk di sini, maka tentu akan menghasilkan 3 ATP atau 3 adenin trifosfat. Untuk itu, satu NADH akan menghasilkan 3 ATP karena satu NADH tadi di sana akan menghasilkan sebanyak 3 adenin trifosfat. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagaimana caranya untuk mentransfer dari FADH ke ATP, yaitu sama dengan yang tadi. Ya, yang pertama itu adalah FADH ini itu akan menuju ke ubiquinon melalui kompleks protein 2. Namun kompleks protein 2 ini tidak mampu apalagi memompa 1 proton. Kemudian elektron yang ada di ubiquinon itu akan menuju ke sitokrom C melalui kompleks protein 3 yang akan memicu terjadinya pompa sebanyak 1 proton. Kemudian di sitokrom ini akan kembali, elektron yang ada di sitokrom ini akan kembali masuk ke dalam matriks mitokondria dan tentu akan memicu lagi terjadinya pompa sebanyak 1 proton atau ion H+. Dan karena ada 2 ion H+ yang dihasilkan di sini, itu akan masuk kembali ke ATP sintase atau alat percetakan daripada ATP. Karena 2 H+ yang masuk, maka 2 ATP yang dihasilkan. Dan proses ini biasa juga disebut dengan proses chemiosmosis. Kemudian, ya yang terakhir bahwa jumlah energi yang dihasilkan. Jumlah energi yang dihasilkan dari metabolisme yang tadi itu, yang pertama adalah dari proses glikolisis, itu ada 2 ATP dan 6 ATP. Di karboksilasi oksidatif itu ada 6 ATP. Kemudian siklus Krebs itu 18, 4, dan 3. Kemudian ini totalnya ini adalah sebanyak 38 ATP. Kemudian 38 ATP dikurang dengan 2 ATP di proses yang pertama glikolisis, maka akan ATP yang jumlah yang terakhirnya itu adalah 36 ATP. Ya, saya kira itu adalah materi kita pada hari ini, dan mungkin adik-adik ada yang ingin bertanya, kami buka sesi diskusi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, pertanyaan saya itu, kenapa hasil akhir respirasi aerob itu terjadi pengurangan ATP sebanyak 2 ATP, sehingga hasil akhir atau jumlah ATP yang dihasilkan itu 38 kurang 2 adalah 36 ATP. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kira bagus sekali pertanyaan dari Adinda Amira yang mempertanyakan tentang kenapa ada pengurangan sebanyak 2 ATP. Itu terjadi pada saat atau pada tahap glikolisis, di mana pada tahap itu yang pertama itu terjadi proses pengaktifan enzim-enzim sehingga membutuhkan energi atau ATP. Kemudian ini terjadi pada tahap
atau tahap yang pertama dan tahap yang ketiga, di mana tahap ini ada molekul ATP yang diubah menjadi ADP sehingga akan membutuhkan satu molekul ATP ditambah dengan 2 tahap, yaitu menjadi 2 molekul ATP. Sehingga di hasil akhir itu 38 ATP dikurang dengan 2 ATP akan menghasilkan 36 ATP. Anda terima kasih atas kesempatannya. Tapi izin bertanya Pak, mengapa pada saat elektron melewati kompleks protein 2, kompleks protein tersebut tidak mampu memompa ion H+. Baik, saya kira bagus sekali pertanyaan dari Adinda Putri tadi yang mempertanyakan tentang kompleks protein 2 yang tidak mampu memompa proton. Mengapa demikian? Karena memang tidak cukup energi yang dihasilkan untuk memompa proton pada kompleks protein 2. Kemudian fungsi utama daripada kompleks protein 2 ini adalah menyalurkan elektron dari FADH menuju ke ubiquinon. Ya, saya kira itu jawabannya untuk pertanyaan yang kedua. Mungkin adik-adik sekalian, saya kira demikian materi kita pada hari ini. Namun sebelum kita tutup, ada yang ingin memberikan dulu closing statement atau rangkuman daripada materi yang kita sudah bahas pada hari ini. Untuk itu, ya saya persilakan adik-adik sekalian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan merangkum materi yang Bapak tadi sampaikan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa metabolisme adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi dalam sel organisme untuk mempertahankan kehidupan. Nah, di sini terdapat ada 2 jenis metabolisme. Yang pertama ada katabolisme atau biasa disebut dengan pembongkaran molekul untuk menghasilkan energi. Kemudian yang kedua ada anabolisme, di mana merupakan pembentukan molekul baru yang memerlukan energi. Kemudian ada yang sempat saya tangkap tadi ada 3 tahap metabolisme. Yang pertama adalah glikolisis. Nah, glikolisis ini merupakan proses pemecahan glukosa menjadi asam sirufat menghasilkan sedikit ATP dan NADH. Kemudian proses ini terjadi di sitoplasma. Kemudian yang kedua ada siklus asam sitrat atau biasa disebut dengan siklus Krebs terjadi di mitokondria, di mana asam sirufat ini diubah menjadi karbon dioksida, kemudian menghasilkan NADH dan FADH2 dan ATP. Kemudian yang ketiga ada rantai transfer elektron di mana terjadi di mitokondria. Kemudian elektron yang dibawa oleh NADH dan FADH2 dipindahkan melalui serangkaian kompleks protein untuk menghasilkan ATP dengan oksigen sebagai akseptor akhir elektron untuk membentuk air. Baik, sekian saya kembalikan kepada Bapak. Ya, saya kira bagus sekali rangkuman materinya dari Saudari Dian, dan saya kira demikianlah seluruh materi yang saya ajarkan pada hari ini, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Baik adik-adik sekalian, kita menutup pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca Nasrun minallah wa Fathun Karim wa Basyiril Mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.